Salam damai sejahtera, saudara-saudariku yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Semoga kita semua selalu hidup dalam naungan kasih Tuhan sehingga kita terlindungi dari segala mara bahaya, terutama bahaya virus corona yang akhir-akhir ini merebak di sekitar kita. Maka kita tetap perlu mengikuti program vaksinasi pemerintah, mengikuti protokol kesehatan, sehingga kita dapat menjaga diri dan menjaga sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, para guru, karyawan-karyawati, dan juga adik-adik yang terkasih. Hari ini kita bersama dengan seluruh gereja memperingati peringatan wajib Santo Thomas Aquinas. Ia adalah seorang biarawan Dominikan dan juga pujaga gereja. Hingga hari ini, ajaran-ajaran iman yang ia tuliskan dalam Summa Theologia masih relevan dengan hidup kita. Dan dari Santo Thomas Aquinas kita dapat memetik satu inspirasi yang menarik untuk kita hayati dalam hidup kita. Rahmat menyempurnakan kodrat, bukan meniadakan kodrat. Itulah yang dikatakan Thomas Aquinas dalam bukunya di Summa Theologia. Apa maksudnya? Saudara-saudari yang terkasih, tanpa kita sadari kita memiliki kecenderungan untuk berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan ternyata kecenderungan berdosa ini menghancurkan kodrat kita sebagai manusia. Namun demikian, rahmat Allah tetap dapat bekerja menghadirkan keselamatan di dalam hidup kita. Itu sebabnya Gereja Katolik tidak mengenal hukum karma ataupun hukum tabur tuai. Kendati kita melakukan hal yang salah, hal yang berdosa, namun tidak berarti bahwa Tuhan tidak dapat menghadirkan keselamatan di dalam diri kita. Inilah yang hendak disingkapkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang penabur pada hari ini. Tuhan mengatakan ada seorang penabur yang menabur benih. Namun dalam hari demi hari ternyata benih itu bertumbuh mulai dari bertunas. Tunas itu nanti dipenuhi oleh bulir-bulir hingga menjadi suatu pohon. Inilah gambaran bagaimana rahmat Allah bekerja secara misterius di dalam hidup kita. Dan dari permenungan sabda ini kita dapat merenungkan 3 hal. Pertama, kita menabur dalam keseharian kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam rutinitas dan keseharian kita biasa menabur benih. Benih ini terungkap di dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Benih yang kita tabur tidak selalu benih yang baik, karena tadi kita juga menyadari ada kecenderungan berdosa. Namun demikian, tidak berarti Tuhan tidak dapat menggerakkan kita untuk menabur benih yang baik. Yang kedua, benih yang ditaburkan ditumbuhkan oleh rahmat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kebiasaan kita menabur benih yang baik ternyata ditanggapi oleh Tuhan secara misterius di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan pertumbuhan di dalam kebiasaan-kebiasaan baik yang kita taburkan. Apabila kita sudah biasa rajin, sudah biasa menolak kemalasan, apabila kita sudah biasa bertanggung jawab, menolak segala kompromi dan kelalaian, maka perlahan-lahan rahmat Tuhan pun dapat bekerja di dalam diri kita, menumbuhkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti Allah merajai hidup kita, sehingga perlahan-lahan kita meninggalkan kecenderungan untuk berdosa dan menghadirkan kebaikan di dalam hidup kita. Yang ketiga, kerajaan Allah hadir dan bertumbuh di dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, apabila benih-benih yang baik itu sudah bertumbuh menjadi kerajaan Allah, maka kehadiran kita akan membawa kebaikan terhadap sesama. Ketika ada pertikaian, ada percekcokan, ada kesalahpahaman, kita akan digerakkan oleh Tuhan untuk menghadirkan pengampunan dan pengertian. Ketika ada ketidakpedulian, kita akan digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap lingkungan kita, tindakan yang perlu. Itulah ungkapan kepedulian dan solidaritas terhadap orang-orang di sekitar dan lingkungan kita. Ketika ada kepalsuan, ada kefasikan, saat itulah Tuhan juga akan menggerakkan kita untuk mengungkapkan kebenaran dan kejujuran. Ini juga adalah ungkapan dari kerajaan Allah. Maka kita perlu memohon rahmat kepada Tuhan setiap hari agar kita selalu didorong untuk menabur benih kebaikan. Biarlah Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, menumbuhkan benih-benih kebaikan yang biasa kita taburkan, sehingga menjadi kerajaan Allah yang memberikan naungan bagi semua makhluk ciptaan. Semoga permenungan ini
dapat menguatkan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita, berkah di dalam